Shalom, selamat malam saudara-saudari kekasih yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam renungan malam di malam hari ini. Kita akan membaca sebuah renungan singkat. Sebelum kita membaca renungan singkat kita di malam hari ini, izinkan saya membacakan atau berdoa bagi kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang maha baik di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang Tuhan di tengah-tengah keheningan malam ini, seraya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, karena Tuhan masih memberi kami nafas hidup sampai malam ini. Kami hendak membaca renungan di malam hari ini. Oleh karena itu kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, fokuskan kami Tuhan mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih yang diberkati Tuhan, kita akan belajar atau membuka satu renungan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua dan yang ketiga. Mazmur 26 ayat yang kedua dan yang ketiga bunyi firman demikian. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita mau renungkan di malam hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita malam hari ini yang saya ambil adalah temanya hidup yang mau dikoreksi oleh Tuhan. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari yang terkasih yang saya sayangi dan kasihi, pernahkah saudara dikoreksi atau diperiksa dalam suatu tugas pekerjaan yang Bapak Ibu, saudara-saudari lakukan atau sedang kerjakan? Bagaimana rasanya? Pasti saya rasa kita ketika diperiksa ada rasa tidak tenang, ada rasa cemas. Ingin rasanya cepat-cepat hari itu berlalu, supaya apa yang sedang dikoreksi atau diperiksa itu boleh berlalu. Apapun hasilnya, terkadang kita tidak memikirkan apa itu hasilnya. Yang penting pemeriksaan itu boleh selesai. Tapi kita harus tahu dulu kira-kira apa itu koreksi. Koreksi itu adalah sebuah pemeriksaan atau tindakan pemeriksaan karena adanya sesuatu. Tetapi pada pembacaan firman Tuhan di malam hari ini, jelas-jelas kita boleh membacanya. Ini bukanlah Tuhan mau mengoreksi atau memeriksa seperti apa doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Tetapi Daud sendiri yang berdoa. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta sebuah keadilan kepada Tuhan. Dan dia menceritakan bahwa sesungguhnya dia sungguh percaya. Dia telah hidup dalam ketulusan. Sehingga dia berkata dalam doanya di ayat yang kedua, ujilah aku Tuhan dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Persekutuan, keluarga, kasih
kasih yang diberkati Tuhan, Daud menyerukan supaya ketulusan hatinya itu benar-benar Tuhan lihat. Sebab sesungguhnya Daud sungguh percaya kepada Tuhan. Dia dengan tidak ragu-ragu. Dalam hal ini, dalam hal Daud menuliskan, menggoreskan Mazmur ini, dia sedang dalam hal dikejar-kejar oleh Saul dan para pengikutnya. Orang-orang ini menutup-nutupi murka mereka yang tidak adil dan menggambarkan bahwa Daud itu sebagai seorang yang jahat. Mereka menuduh Daud melakukan banyak kejahatan dan pelanggaran berat yang mencemarkan namanya. Supaya mereka dapat menangkap Daud. Oleh karena itu, Daud memohonkan sebuah keadilan dalam hidupnya. Meskipun kita tahu Daud itu hidup berkenan di hadapan Tuhan, tetapi dia yang meminta sendiri kepada Tuhan supaya Tuhan mengoreksi hidupnya. Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah dalam hidup kita datang kepada Tuhan meminta supaya Tuhan uji kita, selidiki kita, lihat kedalaman hati kita? Pernahkah kita bertanya? Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan dengan cara seperti itu? Sebuah pertanyaan kepada kita. Apakah kita sudah mau jujur dan terus terang di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidupku, aku mau dikoreksi oleh Tuhan? Atau justru kita malas tahu dengan setiap teguran-teguran dari firman Tuhan yang kita dengar? Sesungguhnya harusnya kita bersyukur ketika firman Tuhan yang kita dengarkan itu mengoreksi, mengingatkan, mengevaluasi setiap kesalahan hidup kita. Karena itu justrulah kita menjadi bersyukur. Ada tandanya bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Apakah hidup kita mau dikoreksi oleh Tuhan? Itu kembali kepada diri kita. Persekutuan, saudara, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ketika kita mau dikoreksi, sesungguhnya kita sedang belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau ketika kita diperiksa, dikoreksi setiap hidup kita, Tuhan sedang membuat hidup kita naik level. Rasanya berat ketika kita harus ditegur, tetapi teguran itu mengajarkan kita untuk percaya kepada perkenanan Tuhan. Jika kita mau dikoreksi oleh Tuhan, maka hal apa saja yang kita mau pelajari? Yang pertama, milikilah sikap yang rendah hati. Ketika kita mau atau ketika sikap kita rendah hati, pastilah orang tersebut atau kita mau dikoreksi dalam hal apapun. Dikatakan di ayat yang kedua, pujilah aku ya Tuhan. Berarti kita siap untuk diuji oleh Tuhan. Kita siap untuk dicobai oleh Tuhan. Kita siap untuk diselidiki oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan tidak berbantah-bantah. Biasanya ketika orang melakukan sebuah kesalahan dalam hidupnya, dia paling tidak mau ditegur. Apalagi
dikoreksi. Terkadang banyak orang malah lebih mencari pembenaran sendiri. Tapi marilah kita belajar dari Raja Daud. Meski dia seorang raja, tapi dia sungguh mau merendahkan hatinya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Dan dia yang mengizinkan Tuhan melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. Karena dia menyadari bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup dan tahu relung hatinya. Lalu yang kedua, jangan kita pernah takut untuk dikoreksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita merasa takut ya untuk dikoreksi, untuk diperiksa, untuk ditegur. Mengapa? Karena kita takut orang melihat kelemahan yang ada pada kita. Kelemahan yang ada pada kita itu menjadi sesuatu yang tidak baik, yang tidak mengenakan di dalam diri kita. Sehingga kita takut untuk diperiksa, untuk dikoreksi oleh siapapun. Bahkan di dalam Tuhan sendiri kita merasa takut. Marilah kita belajar dari Raja Saul. Ketika dia ditegur, dia dikoreksi karena sebuah kesalahan yang dia lakukan. Sikap dan tindakannya, dia langsung marah atau dia berkilah, bahkan dia menyalahkan orang lain. Hal ini tidak perlu kita tiru. Tetapi mari kita belajar dari seorang Gideon yang mau dikoreksi oleh Tuhan, yang mau ditegur oleh Tuhan, sehingga dia memperoleh sebuah kemenangan. Jangan takut Bapak Ibu, jangan takut, sebab teguran itu mengajarkan kepada kita untuk merendahkan hati kita di dalam Tuhan. Marilah kita belajar dari seorang Raja Daud yang meski di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah dia menjadi seorang raja, tetapi dia siap untuk dikoreksi meskipun sesungguhnya dia hidup dalam kebenaran. Karena memang kita tidak pernah terluput dari kesalahan. Kita tidak pernah terluput dari banyak tindakan-tindakan yang baik. Tetapi kita mau merendahkan diri kita, merendahkan keegoisan kita, merendahkan hati kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dia katakan, mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan, maka bersedialah kita untuk ditegur dan dikoreksi oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Wahyu, aku mau menegur, ketika kita ditegur, biarkanlah. Karena akan ada mahkota kehidupan yang kita peroleh dari setiap teguran, pengajaran yang diberikan oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, renungan singkat malam hari ini. Biarlah kita mau terus dikoreksi, ditegur oleh Tuhan dari setiap firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang maha baik, Bapa yang sungguh-sungguh teramat baik. Sesungguhnya kami menyadari siapa diri-diri kami. Banyak kekurangan, keterbatasan kami. Tetapi kami mau belajar terus melembutkan setiap hati kami, merendahkan setiap hati kami, agar setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang mengoreksi setiap kami, itu boleh mengajarkan kami untuk tetap percaya, untuk tetap mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan.
Jangan biarkan Tuhan kami menjadi orang-orang yang takut, menjadi orang-orang yang pengecut, tetapi biarkan kami menjadi orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan, mau mendengar teguran. Telinga kami, hati kami terus mendengar perkataan Tuhan. Malam semakin larut, biarlah malam ini kami tutup dengan renungan ini. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menyertai melindungi kami sepanjang malam kami, sehingga ketika kami dalam tidur kami membawa diri kami ke dalam Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengawal kami, melindungi kami, sehingga esok hari kami bangun dari tidur kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, ketika banyak hal-hal yang kami lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan, dari mulai pagi hari, siang sore sampai malam hari. Inilah kami yang datang di hadapan Tuhan. Layakan kami Tuhan, sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu. Biarlah kebenaran Tuhan, cahaya Tuhan yang terus menyinari hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Inilah kami yang berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepada Bapa